Pertempuran Hosen dan Susuran mendekati puncaknya. Skor sementara 4-0 untuk keunggulan Susuran. Selamat datang di Manga Versa. Melanjutkan Manga Wars, inilah chapter 18 di dalam bus kembali dari perjalanan. Menuju ke partai pamungkas yang mempertemukan Hideyoshi melawan Kanayamajo. Mad Dog Susuran membuka serangannya dengan sebuah lompatan. Tampak seperti Hideyoshi begitu membara di awal laga. Dia melayangkan sebuah tendangan yang dibarengi dengan lompatan. Tendangan itu ia arahkan ke kepala Kingjo, namun Jenderal Hosen bisa memblokir serangan tersebut. Serangan awal memang gagal, namun Hideyoshi tak berhenti sampai di sana. Dia kembali mempersiapkan kuda-kudanya. Dan dengan gerakan lanjutan, Hideyoshi melancarkan tendangan memutar ke belakang. Kali ini ia menargetkan perut Kingjo dan berhasil menembus pertahanan Jenderal Hosen. Serangan Mad Dog Susuran luar biasa karena tepat mengenai ulu hatinya. Di situ, Jo merasakan sakit yang membuatnya lengah dalam pertahanan. Kelengahan ini dimanfaatkan dengan baik oleh Hideyoshi untuk memberinya sebuah pukulan kuat ke arah wajah. Jo lagi-lagi harus menerima serangan itu, tetapi dia memang tangguh. Jo masih mempertahankan kuda-kudanya agar tak sampai terjatuh. Sayangnya, agresivitas Hideyoshi harus dibayar mahal karena Kingjo bisa memberikan serangan balik dengan pukulan straight kanannya. Well, bagaimanapun mereka baru memulai, level pertarungan akan semakin meningkat setelahnya. Kini giliran Kingjo yang mengambil inisiasi untuk menyerang. Dia melayangkan pukulan tangan kirinya, tetapi dengan refleks yang bagus, Hideyoshi bisa menghindarinya. Malahan Hideyoshi memiliki kesempatan untuk membalas dengan pukulan hook dari bawah. Namun, Jo menunjukkan refleks yang serupa. Di tengah guyuran hujan itu, Kingjo meraih leher Hideyoshi. Dia berniat memberikan kuncian. Sayangnya rencana itu gagal setelah Hideyoshi bisa menghindari kuncian itu dengan cara menjatuhkan dirinya. Mereka berdua pun terjatuh. Kemudian, pertarungan kembali dilanjutkan dengan ground battle. Saling jual beli pukulan, dua petarung ini mengerahkan usaha terbaiknya untuk menang. Hideyoshi menerjang Kingjo untuk kembali membawanya ke pertempuran bawah. Namun, usaha itu gagal karena Jo masih terlalu tangguh. Hideyoshi terus agresif melayangkan kombinasi pukulan-pukulannya, pun dengan Kingjo yang juga melakukan hal serupa. Level pertarungan mereka benar-benar gila. Bahkan, Sugimoto Mitsumasa juga Tsukishima Hana memperhatikan senior mereka dalam bertarung. Kebetulan, dua pria ini adalah suksesor mereka di masa yang akan datang. Ketika di hutan monster terjadi pertarungan yang membara, meski di tengah kondisi hujan deras, di rumah keluarga Umehoshi, situasi begitu tenang. Terlebih, salah seorang penghuninya dari kamar nomor 3. Di saat yang lainnya berjuang membawa nama baik Susuran, Tora masih tertidur tenang di ranjangnya, meski waktu sudah menunjukkan pukul 7:30 pagi. Tiba-tiba saat jamnya berdering lagi, Tora baru sadar, ia terlewatkan momen sepenting itu. Dia yang panik pun turun ke lantai bawah. Tora yang kelabakan memprotes Mary karena tak membangunkannya lebih awal. Tiba-tiba sebuah panci mendarat di wajah Tora. Mary kesal dengan perkataannya yang baru saja bangun tidur. Ia pun mengucap selamat pagi yang disambut baik oleh Mary. Namun Tora juga ingin tahu alasan Mary tak membangunkannya. Tetapi bukannya menjawab pertanyaan Tora, Mary malah menyoroti kebiasaan tidur Tora, terutama punya Tora. Kebetulan pagi ini Mary membuatkan onigiri untuk sarapan mereka. Semua sudah mengambil, menyisakan bagian untuk Tora. Mary bahkan menjamin kekuatan Tora akan meningkat 1000 kali lipat dan bisa mengalahkan siapapun dengan satu pukulan jika makan onigiri buatannya. Tentunya Mary hanya bercanda soal itu. Tora yang memaksa ingin tetap pergi dicegah oleh Mary. Di luar sedang hujan deras dan kehadiran Tora takkan merubah apapun. Tora terdiam setelah mendengar ucapan Mary, namun ia juga tak membantah karena memang yang Mary katakan ada benarnya. Menurut Mary, menjadi teman bukan berarti Tora harus bersama mereka setiap hari, dan bukan berarti tak setia kawan hanya karena mereka terpisah. Sebuah pesan moral yang bisa menenangkan Tora. Akhirnya, dia bisa sarapan dengan tenang setelahnya. Namun Tora sedikit memprotes porsi yang diberikan Mary untuknya terlalu berlebihan untuk sekedar sarapan. Sebuah ucapan yang tak mengenakan bagi Mary. Dia jelas tersinggung dengan Tora yang menolak masakan buatannya. Mary mengartikan ucapan Tora dengan keliru. Dia mengira Tora tak bisa makan apa yang ia hidangkan.
Mood Mary berubah 180 derajat meski ia meminta Tora menikmati sarapannya, tapi dia tak bisa melihat Tora menolak masakannya. Melihat kemarahan Mary yang demikian, Tora pun menghabiskan semuanya tanpa berani lagi membantah. Hanya itu satu-satunya cara yang bisa membuat Mary senang. Ya, itulah sosok Mary. Terkadang pribadinya yang begitu tidak lebih menyeramkan daripada kakaknya Masashi. Tora mungkin akan lebih berhati-hati setelahnya mengingat keluarga Umeoshi cukup temperamental. Jika Hana, Renji, dan Sakota memiliki agenda perang dengan Hosen, Tora penasaran kemanakah perginya Takumi. Menurut Mary, Takumi juga pergi setelah Hana dan yang lainnya keluar rumah. Ya bagaimanapun, Tora tak tahu pasti apa yang dilakukan Takumi saat ini. Orang yang misterius, meski mereka tinggal di bawah satu atap yang sama. Kita kembali ke hutan monster. Hujan masih membasahi arena pertempuran, sedangkan pertarungan sengit antara Kingjo dan Kato Hideyoshi mendekati akhir. Hidung mereka berdarah, gigi patah, dan luka memar di sekujur tubuh. Tak ada suara yang terdengar, hanya teriakan dan erangan mereka berdua, dan juga suara hujan yang terus berlanjut. Setelah beberapa saat, semenjak pukulan pertama mendarat, pada akhirnya seseorang bertekuk lutut dan hampir kalah. Adalah Mad Dog susuran Kato Hideyoshi yang tergeletak setelah melalui pertarungan sengit melawan Kingjo. Sementara itu, kondisi Kingjo pun tak berbeda jauh dengannya. Wajahnya begitu kacau setelah mengadu kekuatan dengan Hideyoshi. Namun ia masih bisa berdiri, sedangkan Hideyoshi sudah mendekati batasannya. Kingjo mengira pertarungan telah berakhir mengingat Hideyoshi sudah terbaring di tanah. Tenaganya pun terkuras habis hingga mencapai batasnya. Namun, saat itu Kingjo melihat ke arah Nakajima Shinsuke yang ternyata menunjukkan ekspresi terkejut. Lalu, saat Kingjo menoleh, dia melihat Kato Hideyoshi sudah kembali berdiri, meskipun kondisinya sangat buruk. Dia pun hampir tak percaya karena Hideyoshi ternyata belum selesai. Dengan nada bicara yang berat serta nafas yang terengah-engah, Hideyoshi menahan kepergian Kingjo. Masa yang merasa itu sudah selesai mulai berteriak mengkhawatirkan sahabatnya itu. Namun bukan Mad Dog susuran namanya jika menyerah begitu saja sampai salah seorang di antara mereka tumbang. Alhasil, kondisi itu memaksa Kingjo untuk meladeninya sekali lagi. Dia berlari ke arah Hideyoshi untuk menyelesaikan pertarungan. Dengan pukulannya, Kingjo bersiap untuk memutuskan siapakah pemenang di antara mereka berdua. Dan satu pukulan itu mengakhirinya. Setelah menerima pukulan Kingjo, Kato Hideyoshi pun diterbangkan. Daya tahannya telah menurun dan akhirnya dia benar-benar tumbang. Skor 4-1 untuk keunggulan susuran atas Hosen. Namun Kingjo yang sudah terbawa suasana berniat untuk menghabisi Hideyoshi. Meski dia sudah menang dan Nakajima melarang tindakan tersebut, tetapi Jo benar-benar merasa ia perlu menghabisinya. Tepat di saat Kingjo mendekati Hideyoshi yang pingsan, Masa datang dengan tendangan lututnya. Akibat serangan mendadak itu, Kingjo pun terjatuh. Jelas Nakajima terkejut melihat Masa yang ikut campur. Namun, tujuannya adalah untuk menghentikan pertempuran dan Kingjo bisa berhenti. Melihat kemunculan Masa, membuat Jo kehabisan kata-kata. Iya, dia bisa berhenti kali ini. Sejenak ia terdiam melihat ke arah Mad Dog susuran. Pada akhirnya dia pun menerima dengan senyumannya. Kingjo terbaring di rerumputan. Dia melepas semua beban yang ditanggungnya selama ini. Kini dia bisa benar-benar berhenti. Sayangnya tindakan Masa diartikan berbeda oleh para pasukan botak pembunuh Hosen. Karena menyerang Kingjo, selain karena masalah personal dengannya, Uchijun juga tak senang pihak susuran melanggar aturan perang. Mereka pun mengabaikan pertarungan 5 lawan 5. Mereka ingin berperang. Dengan diinisiasi oleh Uchijun, pasukan botak pembunuh Hosen mengobarkan api peperangan dengan susuran. Sementara pihak susuran, terutama Butcher, justru menyambut baik. Dia senang karena Hosen akhirnya mau bergerak. Dengan komando darinya, Butcher mengajak mereka meladeni Hosen. Dengan semangat yang membara, kubu susuran pun maju untuk melawan pasukan botak Hosen. Suasana yang tadinya sepi hanya diisi teriakan dan erangan Hideyoshi serta Kingjo kini berubah memanas. Rivalitas keduanya harus diselesaikan dengan pertempuran skala besar. Melihat para berandalan ini sangat bersemangat membuat Nakajima tertawa.
ia yang merasa perannya sudah tak dibutuhkan lagi mengajak juniornya untuk pergi. Tapi secara Naoki sempat memperhatikan bagaimana Tsukishima Hana dan Tsukimoto Mitsumasa bertarung. Kala itu, Tsukishima Hana tanpa kesusahan menumbangkan lawannya dengan kekuatan serta kelincahannya. Mitsumasa yang memperhatikan pun memanggil namanya. Dengan tatapan tajam serta ekspresi yang datar, Mitsumasa berdiri di tengah riuhnya pertarungan. Hana mengenali sosoknya. Kala itu, Mitsumasa menyingkirkan beberapa berandalan yang menghalangi jalannya menuju Hana. Di momen ini, dua orang terkuat dari kalangan freshman, Suzuran dan Hosen, saling berhadapan. Mitsumasa mulai mengungkit keinginan Hana untuk menjadi pemimpin Suzuran. Oleh karena itulah, Mitsumasa juga membulatkan tekadnya bahwa dia ingin menjadi Jenderal Hosen. Hana menyambut ambisi Mitsumasa dengan senyuman lebarnya. Namun, secepat kilat, sebuah serangan mengarah padanya. Dan yang tak kalah mengejutkan, Hana mampu menangkap pukulan Mitsumasa yang diarahkan padanya. Tak mengherankan memang, namun apapun itu, keduanya telah berkomitmen untuk melakukan yang terbaik. Mitsumasa sama berambisinya, terutama setelah melihat kemampuan bertarung Hana yang mengesankan. Kelak ketika keduanya telah sama-sama menjadi seorang pemimpin, dua freshman ini berjanji akan bertemu lagi suatu hari nanti di tempat yang sama. Hingga saat pertarungan mereka tiba, Mitsumasa meminta Hana agar tak kalah dari siapapun. Hana menunjukkan gestur dia bersedia untuk itu, dan setelahnya Mitsumasa meninggalkan Hana serta barisan pasukannya. Tapi gangguan belum selesai, Hana tiba-tiba diserang dari belakang oleh siswa Hosen. Tak hanya sekali, tapi pria ini menghujani Hana dengan tendangan-tendangannya. Saat freshman terkuat Suzuran sedang diuji dari belakang, pria ini datang untuk memberinya sebuah pukulan. Adalah Yaita Ikumi. Dia memprotes Hana yang lengah. Mungkin dia bisa saja kalah jika pertahanannya mulai melemah. Mendengar itu, Hana pun bangkit. Lalu si nasi kepal ini menjadi terbawa suasana. Dia melepas jaketnya. Hana akan menghabisi pasukan Hosen yang tersisa. Hana benar-benar menunjukkan determinasi yang bagus. Dia memulai amukannya dengan sebuah tendangan terbang. Sementara itu, di sisi lain, ada pria lainnya yang ternyata ikut menyaksikan peperangan tersebut. Pria yang bisa diam-diam memperhatikan, Fujishiro Takumi. Dia merasa cukup terhibur melihat dua kubu bertarung dengan penuh semangat. Meski hari itu masih terlalu pagi, Takumi berpikiran untuk pergi ke sekolah. Kedua belah pihak mengalami luka dari pertarungan. Beberapa orang terluka di dahi, yang lainnya ada yang mengalami patah jari dan hidung. Namun meskipun beberapa jam bertarung di saat hujan hingga berakhir, tak ada satupun dari mereka yang terkena flu. Ketika jam 8 pagi, hujan pun berhenti dan hutan monster kembali menjadi sunyi. Sekitar jam 9, langit Torushi kembali cerah. Semuanya terlihat seperti mimpi. Ada yang pergi ke rumah sakit, ada yang pulang, dan ada yang membuat masalah di kota. Dan juga ada yang langsung pergi ke sekolah. Pagi hari itu dibungkus dengan keheningan, bukan oleh susuran yang keji atau pasukan botak pembunuh Hosen. Bangun pagi. Banyak dari para berandalan itu ketahuan sedang tidur. Musim panas dimulai dengan perginya musim hujan, hanya meninggalkan cahaya matahari dan kenyamanan hembusan angin. Seton, Gunji, Butcher, Tokyo, Sakota, Renji, Yaita, Osaki, Katsuhiro, Tora juga tertidur. Dan yang terakhir, Hana. Mereka semua tertidur seperti mereka dalam bus yang kembali dari perjalanan yang mereka nikmati ketika mereka masih kecil. Oke, sekian dulu alur ceritanya. Kita lanjut di chapter berikutnya. See you next video. Bye-bye.